Dalam ajaran Islam, Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam kitab Zadul Ma'ad, ada 10 jenis tangisan. Dari mulai bukaul khauf wal khasyah, bukaul rahmah wal rif, bukaul mahabbah wal syauq. 10 dari jenis tangisan ini dibagi menjadi 2 kategori. Ada bukaul khair, yaitu tangisan yang tulus, dan ada bukaul syarr, yaitu tangisan yang modus. Lalu pertanyaannya, apakah tangisan dari para artis yang selalu disuguhkan di sosial media ini adalah tangisan yang tulus atau tangisan yang modus? Mari simak bersama-sama di MHDB, mencari hikmah dalam berita. Tangisan para artis menjadi pertanyaan netizen, apakah termasuk tangisan yang tulus atau tangisan yang modus? Kebiasaan para artis untuk berakting menjadikan keraguan untuk netizen apakah air mata yang keluar di layar kaca merupakan air mata yang benar-benar tulus dari hati ataukah hanya sekedar modus. Lalu seperti apa dalam ajaran Islam tentang tangisan tulus dan modus? Mari simak di MHDB mencari hikmah dalam berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History dalam MHDB, mencari hikmah dalam berita. Pada kesempatan MHDB kali ini kita akan bahas tentang tangisan. Banyak sekali sering kita lihat di sosial media orang-orang yang menangis, terutama para artis yang selalu saja terlihat wajahnya di layar kaca. Tentunya banyak sekali para artis ini yang ketika melakukan podcast menangis. Lalu banyak timbul pertanyaan, ada yang husnuzon bahwa itu tangisan yang tulus, ada juga yang suuzon bahwa tangisan itu adalah tangisan modus. Maka kita akan bahas bersama-sama pada kesempatan konten kali ini. Dan ada juga yang bertanya, terutama mungkin Luna Maya ya yang sedang viral kali ini. Beliau beberapa kali di sosial media menangis, mengucurkan air mata. Lalu timbul pertanyaan, itu tulus atau modus? Mari kita bahas bersama-sama. Memang masalah tangisan ini sudah jelas di dalam ajaran agama Islam tadi. Tangisan itu ada 10 jenis, dibagi menjadi 2, ada yang tulus dan modus. Nah, tangisan modus ini biasanya dilakukan oleh orang-orang munafik. Ada seorang ulama yang ditanya, hal munafiku yabki, apakah orang munafik ini bisa menangis? Lalu dijawab oleh beliau, na'am yabki min ra'sihi la fi qalbihi, bahwa orang munafik itu ketika menangis itu menangis hanya di kepalanya saja tapi hatinya tidak menangis. Itu orang munafik. Bahkan al-fujur, orang-orang yang jahat ini malah ainaihi. Orang yang jahat itu memiliki terhadap 2 mata, yang mana yaitu bisa menangis ya beki mata sya'a. Ia bisa menangis kapanpun yang ia mau. Biasanya orang-orang yang licik, orang-orang yang sudah jahat banget, itu biasanya mereka itu mampu menggunakan mata mereka untuk mengeluarkan air mata ya. Ini adalah tangisan-tangisan modus yang tentunya tidak datang dari hati yang tulus. Lalu kita bahas, apa sih ciri tangisan yang tulus dan tangisan yang modus? Sebenarnya kita tidak bisa menjustifikasi apakah ini tangisan tulus atau modus, karena kita kembalikan lagi kepada niat orang yang menangis tersebut. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya tangisan itu tergantung niat orang yang menangisnya. Kalau misalkan menangisnya itu tujuannya karena memang takut karena Allah, menyesal karena perbuatan dosa, ini adalah tangisan-tangisan yang tulus. Tapi ada juga tangisan yang modus, yang isinya adalah sebuah tipuan. Di antaranya dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah dijelaskan bahwa al-huznu ma'a faqdanil ta'ah, ada tangisan karena tidak adanya ketaatan, tetapi ma'adamin nuhudz ilaiha, tetapi tidak ada dalam hatinya itu bangkit untuk bisa melakukan taat. Jadi ia menangis karena tidak bisa ibadah, tetapi dalam hatinya tidak ada action untuk melakukan ibadah. Maka
itu adalah min alamatil iktiror, bahwa orang tersebut sudah tertipu daya. Jadi kalau misalkan menangis, aduh aku menangis jadi orang yang berdosa, tetapi tidak ada perubahan, ia tetap melakukan dosanya, itu adalah min alamatil iktiror, tangisan-tangisan yang penuh dengan tipuan. Jadi sejatinya kalau tangisan-tangisan yang menipu itu seperti itu. Aduh aku menyesal sudah berbuat kesalahan, tapi hatinya itu tidak ada action untuk meninggalkan kesalahan tersebut. Itu adalah min alamatil iktiror, ciri penipu gitu, penipu dari tipu daya. Nah, kalau kita coba kita aplikasikan kepada tangisan-tangisan para artis. Contohnya banyak yang bertanya tentang tangisan Luna Maya. Luna Maya dalam beberapa podcast menyesali perbuatannya ini dan itu, lalu menangis. Nah, ini. Kalau misalkan tangisannya ini tidak ada perubahan, maka itu masuknya kategori modus. Tetapi ternyata kalau kita lihat faktanya, Luna Maya itu ada perubahan. Ada perubahan. Di mana perubahannya itu, dia sekarang bisa memperbaiki diri, lalu ia menikah. Dan itu adalah jalur yang halal. Dan itu yang disyariatkan dalam agama. Maka tangisan-tangisan yang menyesali telah berbuat ini dan itu yang dilakukan oleh Luna Maya itu adalah tangisan tulus, bukan modus. Jadi jangan sampai kita suuzon, jangan sampai kita berkomentar hal-hal yang negatif. Oh itu tangisannya modus, itu tangisan buaya, itu tangisan dusta. Jangan. Lihat perubahan yang dilakukan oleh Luna Maya ini. Beliau ternyata sedikit demi sedikit memperbaiki diri. Dan sekarang menjadi sangat luar biasa. Artinya, itulah yang dinamakan dengan tangisan tulus. Karena ada action. Karena ada perubahan yang dilakukan. Beda dengan tangisan modus. Al-huznu ala faqdani ta'ah. Aduh aku sedih, aku tidak banyak beribadah, aku banyak kesalahan, tapi ma'adamin nuhud, tanpa ada di dalam hatinya bangkit untuk melakukan hal yang baik, untuk meninggalkan kesalahan tersebut. Itulah min alamatil iktiror, ciri dari tertipu daya. Tetapi ini ya, Luna Maya ada perubahan, bagus, Masya Allah, apalagi sekarang menikah sudah halal, punya pasangan halal, dan sekarang apapun yang dilakukan itu menjadi ibadah ya. Beda kan kalau sebelum nikah itu jadi dosa, tapi kalau sekarang berpegangan tangan dengan suami, lalu berciuman dengan suami, kalau sudah menikah itu jadi ganjaran, jadi amal ibadah. Tetapi kalau sebelum nikah itu jadi dosa. Seperti itu. Itulah ya mungkin yang bisa saya jelaskan ciri dari tangisan tulus dan tangisan modus. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari konten ini, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk bantu channel ini ya dengan cara like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Hatur nuhun, sekian billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.